Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hadi Muzaki. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6A Kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori interaksionisme simbolik dalam sosiologi pendidikan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih teori interaksionisme simbolik ini sendiri. Jadi, teori interaksi simbolik ini itu banyak sekali ditemui di sekolah-sekolah ya. Jadi, teori interaksionisme simbolik ini adalah pendekatan sosiologi yang menekankan pada interaksi sosial dalam skala kecil dan bagaimana simbol, bahasa, dan makna dibentuk dalam hubungan antar individu, terutama di lingkungan sekolah. Jadi, ini ngebahas tentang bagaimana interaksi antara guru dan murid, murid dengan murid, dan yang lainnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi, dalam konteks pendidikan, teori ini itu lebih ke bagaimana interaksi guru dan siswa di kelas itu. Terus bagaimana juga label-label seperti pintar, bodoh, mempengaruhi perilaku dan identitas siswa itu sendiri. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Yang pertama itu dalam pelabelan siswa. Nah, dalam interaksionalisme simbolik ini sendiri, itu ada yang namanya itu pelabelan siswa. Terkadang masih banyak guru yang masih beranggapan bahwasanya murid itu pintar, murid itu bodoh, dan murid itu tidak bisa apa-apa, dan lain-lain. Padahal itu sangat mempengaruhi kepada murid itu sendiri. Misalkan murid itu tuh diberi simbol oleh seorang guru di dalam kelas dan dimarahi seperti ini misalkan. Kamu gak bisa apa-apa, kamu bodoh banget, kamu pintar banget. Nah, banyak guru-guru sekarang yang masih seperti itu. Padahal itu tidak boleh karena itu akan mempengaruhi kepada siswa itu sendiri. Dan sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh yang baik kepada murid kita itu sendiri. Contohnya kita harus melabeli siswa dengan hal-hal yang baik. Misalkan, kamu ini pintar, kamu yang rajin ya belajarnya, kamu ini jago dalam bidang ini, kamu jago dalam bidang ini. Kita harus terus memberikan motivasi kepada anak. Jangan sampai memberikan label guru kepada anak. Misalkan label bodoh, dan lain-lain, malas, dan lain-lain. Itu nggak boleh. Nah, yang kedua, itu ada efek harapan guru. Jadi ketika misalkan siswa itu sendiri sudah diberikan label oleh seorang guru, misalkan tadi diberi label pintar, maka harapan guru itu sendiri itu akan mungkin ketika anak itu diberikan motivasi dan diberikan simbol bahwa dia pintar, dia akan terus merasa kalau misalkan dia tuh harus belajar dan terus ingin meningkatkan apa yang dia miliki tanpa memikirkan pendapat orang lain. Nah, sama halnya ketika misalkan seperti dijudge, diberi label bodoh, maka anak itu akan merasa dia bodoh seterusnya. Karena kenapa? Siswa itu merasa dia udah gak mau gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang sudah dikatain seperti itu anaknya berpikir. Tergantung kondisi mental anak itu sendiri. Nah, selanjutnya, jangankan dari simbol itu sendiri. Yang ketiga ini dari bahasa tubuh guru dan siswa. Karena komunikasi atau interaksi dari guru dan siswa itu bukan hanya dari segi verbalnya saja, tapi ada dari nonverbal dan gerak tubuh dan lain-lain. Jadi kadang siswa itu melihat nonverbalnya guru. Misalkan ketika guru itu marah, siswa akan merasa guru itu tuh kayaknya lagi marah, apakah marah ke aku atau gimana. Terkadang siswa melihat gestur tubuh ketika masuk ke kelas masing-masing. Ketika misalkan guru itu masuk ke kelas dengan tatapan yang emang lagi malas ngajar dan lain-lain, itu akan mempengaruhi kepada siswa itu sendiri. Mungkin siswa itu akan bertanya-tanya apakah guru ini tuh marah kepada kelas saya, atau misalkan guru ini tuh kenapa gitu. Itu akan mempengaruhi kepada pembelajaran hari itu juga. Dan juga misalkan ketika anak itu bertanya dan guru itu misalkan mukanya itu seperti acuh dan tidak ingin menjawab, maka anak itu akan merasa
tidak ingin bertanya lagi, karena ketika dia bertanya itu dia sudah melihat gurunya itu seperti tidak ingin menjawab. Nah, jadi kesimpulannya itu sendiri dari teori interaksionisme simbolik ini, jadi teori ini tuh membantu kita memahami bahwa pendidikan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga tentang makna dan interaksi sosial di dalam kelas. Bagaimana seorang diperlakukan dan dipersepsikan bisa sangat mempengaruhi keberhasilan di dunia pendidikan. Jadi bukan hanya di pendidikan ini tuh bukan hanya melulu tentang pendidikan, kurikulum dan lain-lain, tetapi interaksi antara guru dan murid itu juga sangat diperlukan di dalam pendidikan. Karena salah satu hal yang paling membuat murid nyaman dengan kita di kelas itu dalam pembelajaran itu dari segi komunikasi, interaksi dengan murid. Entah kita pembawaan yang happy terus, positive vibes terus. Ketika kita misalkan masuk ke kelas dalam keadaan negative vibes atau misalkan dalam keadaan murung, mood tidak baik, itu akan sangat mempengaruhi di kelas itu sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa mempelajari interaksi sosial yang ada di dalam pendidikan ini atau di dalam sekolah ini sendiri. Karena itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan pendidikan yang ada di sekolah kita sendiri itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.